I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez menandatangani pole keduanya tahun ini, yang pertama dalam kondisi kering, dengan keunggulan lebih dari 8/10 dibandingkan yang kedua, yang berarti perbedaan terbesar sepanjang lintasan dan sejak Valencia 2011. Pembalap asal Gresini itu mendominasi akhir pekan Grand Prix Aragon dengan tangan besi. Pada hari Jumat, di sesi latihan bebas pertama, ia sudah menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1:48.289, unggul 0,483 detik dari finisher kedua yaitu Jorge Martin. Segalanya menjadi serius di sore hari, dalam sesi latihan yang langsung membuat 10 besar lolos ke Q2 dan di mana para pembalap memasang ban lunak baru di bagian terakhir untuk mengejar waktu. Di sana Marquez unggul dengan 1:45.801 yang luar biasa, memecahkan rekor absolut hingga saat itu, pole position pada tahun 2022 yang diraih oleh Pecco Bagnaia, 1:46.069. Marc memimpin latihan dengan keunggulan 0,272 atas Aleix Espargaro, kedua. Sudah Sabtu pagi ini dan setelah badai hebat yang melanda Motorland pada malam hari, yang mengotori lintasan dan menghilangkan sedikit karet yang ada di aspal baru, Marquez kembali memimpin sesi FP2 dengan catatan waktu 1:49.812 atau lebih dari setengah detik, 0,510. Tapi puncaknya adalah Q2, sesi keempat dipimpin akhir pekan ini, dari 4 kemungkinan, oleh Gresini, yang meskipun kondisi trek sulit menghentikan waktu pada 1:46.766a. Tidak lebih dan tidak kurang, dari 0,840 detik dari Pedro Acosta yang menduduki peringkat kedua dengan catatan waktu 1:47.606. Bagnaia dan Martin juga tertinggal lebih dari 8/10 detik, dengan finish kelima. Selisih 8/10 ini merupakan keunggulan terbesar musim ini di sesi Q2 untuk posisi terdepan, dan terbesar sejak yang diraih Casey Stoner di Grand Prix Valencia 2011. Saat ia merebut pole dengan selisih 1014 atas Dani Pedrosa. Hari itu pebalap Australia itu menghentikan waktu pada 1:31.861 dan Dani melakukannya pada 1:32.875 untuk memulai posisi kedua. Sementara itu, Aleix Espargaro, yang tidak berhasil melewati pengereman pertama di sprint Aragon, mengkritik keras kotoran yang menumpuk di grid Motorland, dan ketidakaktifan Dorna meskipun ada keluhan dari beberapa pembalap. Hujan yang turun pada malam hari dari Jumat hingga Sabtu dan mengotori aspal yang diletakkan beberapa hari yang lalu membuat Aprilia lebih menderita dibandingkan merek lainnya. Rumah Noale terjatuh dari tebing, baik di time trial maupun short race. Dari dua pebalap pabrikan Italia itu, hanya Maverick Vinales yang terakhir mampu finish. Yang dari Rossis melewati garis finish 37 detik lebih lambat dari Marc Marquez, sang pemenang, yang mengalahkannya lebih dari 3 detik per putaran, benar-benar binatang buas. Espargaro, pada bagiannya, terjatuh saat menghadapi tikungan pertama, setelah tergelincir saat melepaskan kopling. Kehilangan poros depan prototipenya saat menginjak rem dan menghantam jalan dari belakang Ducati dari Fabio Di Giannantonio mampu melanjutkan lintasannya dan finish di urutan ke-15. Bagi pembalap Katalan itu, mereka yang bertugas mengawasi kondisi sirkuit seharusnya melakukan sesuatu untuk membersihkan permukaan sirkuit. Terlebih lagi setelah beberapa pembalap mendatangi mereka dan memperingatkan mereka tentang komplikasi yang bisa ditimbulkan oleh banyaknya kotoran. Menurut Aleix, permohonan tersebut masuk ke satu telinga dan keluar ke lawan bicaranya di telinga yang lain. Saat kami sampai di grid, baik Maverick dan saya memberitahu para pemain Dorna bahwa sisi grid kami, sebelah kiri, seluruhnya berwarna coklat. Dan mereka memberitahu kami bahwa mereka sudah mengetahuinya, kata kakak tertua dari bersaudara tersebut. Granollers, Barcelona.
kondisi lintasan tidak bisa diterima. Separuh grid, setelah 5 lap pertama, ikut balapan Moto2. Kami berada di Eropa, kami punya alat untuk membersihkan aspal, ini bukan Qatar atau Indonesia, tambah Aleix Espargaro. Dalam demonstrasi kekuatan tanpa pamrih, Marc Marquez meraih kemenangan pertamanya dalam event sprint hari Sabtu ini di Aragon, dan kemenangan pertamanya sejak berkompetisi dengan Ducati. Dalam pernyataan niatnya yang paling tegas, pebalap tim Gresini itu kembali menyeberang terlebih dahulu dalam sebuah balapan, 1042 hari setelah terakhir kali. Padahal kemenangan kali ini dalam balapan yang singkat. Pembalap Spanyol itu memaksimalkan keunggulannya yang menjadi bukti sejak ia turun ke trek pada hari Jumat, dan yang ia pertahankan di setiap sesi latihan, dalam balapan bebas dan resmi, dan yang menentukan dalam sprint. Selisih 3 detik saat ia melintasi garis finish atas Jorge Martin menjadi bukti keunggulan Marc Marquez di salah satu sirkuit favoritnya, di mana ia telah mengumpulkan 5 kemenangan beruntun di kategori sepeda motor berat. Tempat kedua untuk Martin ini, dikombinasikan dengan kinerja luar biasa dari Pecco Bagnaia, ke-9, memungkinkan pria dari Pramac untuk mendapatkan kembali keunggulan di tabel umum, yang kini ia kuasai dengan 3 poin atas juara dunia saat ini. Pedro Acosta kembali naik podium dan menyelesaikan salah satu akhir pekan paling rumit, di trek dengan aspal yang baru saja dipasang dan dengan tingkat cengkeraman yang sangat tidak merata tergantung pada masing-masing sektor. Alex Marquez finish keempat dan memimpin grup yang sangat kacau, di mana perkelahian terus terjadi. Saudara bungsu dari Cervera, Lleida, memenangkan pertandingan melawan Miguel Oliveira, ke-5, dan Brad Binder, ke-6. Enea Bastianini bangkit dari posisi ke-12 pada lap pertama dan finish ke-7, sedangkan Fabio Quartararo, ke-8, mampu menyalip Bagnaia pada lap terakhir. Pembalap andalan Ducati itu kembali ke bengkel dengan terlihat marah-marah, diduga dengan ban belakang motornya. Marco Bezzecchi menutup 10 besar, tepat di depan Raul Fernandez. Aleix Espargaro, pada bagiannya, terjatuh pada pemberhentian pertama, dan Maverick Vinales, rekan setimnya di Aprilia, menyatakan hari yang buruk bagi merek Noale dengan finish terakhir. Sementara itu, Jorge Martin tidak meremehkan keunggulan nyata yang ditunjukkan oleh Marc Marquez dalam sprint, tetapi menyoroti lompatan dalam kualitas dan kemampuannya untuk pulih. Pertarungan yang dilakukan pembalap Spanyol itu dengan Pecco Bagnaia untuk memperebutkan gelar musim ini terjadi di pihaknya pada putaran pertama di Aragon, di mana, setidaknya hingga minggu ini, Jorge Martin akan memasuki perlombaan panjang sebagai pemimpin baru klasifikasi, dengan 3 poin. Marin atas juara saat ini, dengan dikesampingkannya kemungkinan menang, mengingat dominasi Marc Marquez sejak Jumat. Martinator, menjadi yang pertama di antara manusia, melintasi garis finish 3 detik di belakang pembalap Gresini. Sebuah hasil yang bagus jika kita memperhitungkan bahwa ia memulai posisi keempat setelah terjatuh di babak kualifikasi kedua, Q2, yang mengkondisikannya dan memaksanya mempertaruhkan segalanya dalam satu upaya. Setelah lampu lalu lintas padam, 89 hanya mampu menahan tarikan multi juara selama beberapa lap, sebelum logika dan kecepatan 93 menang, dan jarak antara keduanya bertambah di setiap putaran.